Negeri 25 Terang 8 yang saya hormati. Pada kesempatan baik ini, marilah kita semua sama-sama menyimak seputar visi misi sekolah yang kita cintai ini. Oleh karena itu kita semua harus paham apa visi, misi, dan tujuan. Visi dan tujuan visi ini bukan segarupan biasa, tetapi ada peran yang menentukan. Oleh itu mari kita secara bersama-sama harus memahami dan menguasai visi. Apa visi kita ke depan? Aturan agar kita membuat visi misi sekolah yang kita cintai ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian diperkuat lagi oleh peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di situ juga di dalam itu juga ada yang namanya visi misi yang harus kita pahami. Kemudian Permendikbud Nomor 19 Tahun 2007, yaitu bunyinya sekolah harus memiliki visi dan misi sekolah. Ini penting. Kemudian daripada itu ada kaitannya dengan modul ajar. Kenapa kita harus membuat modul ajar? Karena di situ aturannya, landasan hukumnya adalah Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Itu dasar hukumnya, landasan hukumnya. Jadi kita semua wajib memahami dan menguasai visi, misi, dan tujuan. Visi adalah cita-cita. Cita-cita ke depan, bagaimana caranya supaya kita ini tidak simpang siur rencana ke depan tentang pengelolaan sekolah yang kita cintai, yang semata-mata untuk mencerdaskan anak bangsa. Cita-cita kita. Misi, apa yang kita lakukan untuk mencapai visi. Jadi misi itu apa yang kita lakukan untuk mencapai visi. Perlu dipahami, cita-cita atau visi itu pola pikir kita semua. Bagaimana caranya kita memikirkan ke depan untuk semata-mata mencerdaskan anak bangsa SDN 25 Terang. Jadi fokus kepada satuan pendidikan. Kemudian misi masih tetap fokus kepada satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan. Apa yang harus kita siapkan agar misi kita itu tercapai? Apa yang harus kita siapkan? Jadi guru di situ sebagai pemain untuk mencapai misi. Kemudian tujuan, ada yang namanya tujuan jangka pendek, ada yang namanya tujuan jangka menengah, ada yang dinamakan tujuan jangka panjang. Untuk sementara kita akan bahas dulu seputaran tujuan jangka pendek. Kalau tujuan jangka pendek, kita berfokus agar siswa menguasai dalam waktu 1 tahun seputaran visi yang kita miliki.
Nah ini kan, kenapa kok visi misi itu ada kaitannya dengan modul ajar? Nanti saya jelaskan itu. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa sekolah itu harus memiliki visi? Kenapa kok sekolah harus memiliki visi? Agar sekolah yang kita ini memiliki tujuan yang jelas ke depan, tidak nyimpang dari cita-cita kita. Itu kita harus memiliki visi. Sekolah jingok ini. Ini visi misi SD Negeri Dauriatan 8. Unggul dalam prestasi untuk mewujudkan pendidikan yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila, berprestasi dan memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Jadi harus tiga kalimat itu, tiga kata itu harus kita pahami. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, apa isi dari profil memiliki jiwa profil pelajar Pancasila? Tentu saja mungkin ada yang lupa. Kalau tidak salah itu ada 6 yang harus kita ingati karena kita sebagai guru. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu. Kemudian kebinekaan global, isi. Kemudian gotong royong. Kemudian 4 mandiri, 5 kreatif, 6 bernalar kritis. Itu yang harus dikuasai oleh siswa agar visi kita bisa tercapai. Sekarang Ibu Bapak Guru yang saya cintai, adakah di antara kalian yang ingin bertanya dari pemaparan materi yang narasumber sampaikan tadi? Untuk Ibu Bapak Guru, silakan bertanya. Ya, Ibu Nur Hamidah. Silakan Bu Nurhamidah bertanya. Kaitan dengan visi yang sudah Bapak jelaskan tadi, yang ingin saya tanyakan, mengapa dengan merancang pembelajaran menarik dan menyenangkan dapat meningkatkan visi sekolah? Oh ya itu. Nah, mengapa dengan merancang pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan visi sekolah? Oh ya. Ada yang lain yang mau menjawabkan apa yang ditanya oleh temanmu? Ya, silakan Ibu Rahayuni. Berarti konsentrasi Ibu Rahayuni memperhatikan itu. Ya, silakan Bu Rahayuni, please. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Hamidah. Dengan merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, tentunya dapat memotivasi peserta didik belajar jadi menyenangkan. Dengan demikian akan meningkatkan prestasi peserta didik dan pada akhirnya visi sekolah unggul dalam prestasi yang akan tercapai. Oh ya, betul. Berarti Bu Rahayuni ini benar-benar konsentrasi sekali. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ya, Pak Rian, silakan Pak Rian. Berikan aplaus untuk Pak Rian. Ya, silakan Pak Rian bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi kan sudah menjelaskan tentang visi sekolah. Nah, ya, yang ingin saya tanyakan, apakah ada aturan dalam pembuatan visi ini, Pak? Karena kan pembuatan visi ini kan tidak sembarangan. Iya, tentu saja ada aturannya. Di dalam membuat visi itu ada aturannya. Kita baca pelajari tentang
19 tahun 2005 dan Permendikbud nomor 19 tahun 2007. Kita harus pelajari itu agar kita bisa membuat visi di sekolah. Kan visi di sekolah itu tidak bisa kita kerjakan dengan sendirinya, makanya kita harus kerjasama untuk menugaskan siswa-siswi di 2008. Ada yang mau menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Rian? Ya, silakan Pak Judir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau menurut saya aturan visi, pertama dia harus berorientasi ke masa depan. Masa depan maksudnya biar singkat, padat, terus inspiratif bagi warga sekolah, termasuk gurunya, siswanya, dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Betul tidak apa yang ditanyakan oleh Pak Judir tadi? Betul. Ya, itu saja. Ya, tidak ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu Ayu Amalia untuk bertanya. Yang lain yang akan siap untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Ayu Amalia. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, tolong Bapak jelaskan kembali mengapa sekolah ini harus membuat visi. Harus memiliki visi. Iya. Nah, ini. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Kira-kira yang sudah paham yang mau menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Ayu Amalia SPD? Oh ya, Ibu Ika. Oh ya, silakan Bu Ika. Silakan untuk bertanya, untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Ayu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa sih sekolah itu harus memiliki visi? Visi tadi itu kan cita-cita, ya Pak ya? Iya. Nah, dengan adanya cita-cita itu nantinya akan memberikan tujuan yang jelas ya untuk kedepannya itu bagaimana keinginan sekolah kita, mungkin seperti itu Pak. Oh iya. Bagaimana Ibu Bapak? Kira-kira benar itu? Ya benar kan? Jadi memberikan arah yang jelas ke depan apa cita-cita sekolah yang kita cintai ini. Berikan aplaus kepada Ibu Ika. Terima kasih Ibu Ika. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Masih ada? Iya. Pak Abdul Latif SPD. Kami persilakan Pak Abdul Latif. Silakan Pak Latif untuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi ada menyinggung tentang modul. Ya. Kita sebagai guru harus mempersiapkan sebelum mengajar itu ada modul ajar. Nah, yang saya jadi pertanyakan itu, apakah ada landasan hukumnya, ada bukunya hukum tentang penerapan modul ajar itu sendiri? Oh, tentu saja ada. Ada landasan hukumnya untuk menerapkan modul ajar itu. Coba ada yang mau menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Latif? Ya, kepada Ibu Fitri Arianti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Abdul Latif, yaitu pertanyaannya apakah ada landasan hukum modul ajar? Iya ada, di Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024. Ya, Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Bagaimana Ibu Bapak? Benar tak itu? Hah? Benar? Ya, jadi yang mengatur tentang itu yaitu Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Berikan aplaus kepada Ibu Arianti, Ibu Fitri Arianti Pionita SPD. Terima kasih. Nah, berarti kalian semua sudah memahami tentang visi misi dan peraturan aturan yang telah menyatakan tentang visi misi dan tujuan bagi sekolah yang kita cintai ini. Coba Roy, buka ini visi. Unggul dalam prestasi untuk mewujudkan pendidikan yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Buka misi. Agar visi kita tercapai,
Ini tugas kita, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar. Itu pertama. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. 3. Membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. 4. Mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. 5. Mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Untuk menggapai visi sekolah kita yang kita cintai, itu dimulai dari guru. Nah, sekarang kita lihat, coba dibuka tujuan. Ini jangka pendeknya, ini meningkatkan prestasi di peserta didik dalam kompetensi akademik maupun non akademik. Jadi supaya visi kita tercapai, itu tujuannya. Kemudian terbentuknya peserta didik yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menjadikan peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah, akhlak mulia tadi. Kemudian meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Itu ada kaitannya dengan akhlak mulia. Itu yang kita harapkan untuk menggapai visi sekolah kita. Kemudian membiasakan peserta didik mengenal kebinekaan global di masyarakat. Dengan adanya siswa-siswi kita yang berakhlak mulia, perundungan dan bullying tidak akan terjadi di sekolah yang kita cintai. Kemudian menjadikan peserta didik bangga akan potensi daerah. Sebenarnya membiasakan peserta didik gotong royong di sekolah maupun di masyarakat. Jadi harus ada kaitan dengan akhlak mulia tadi. Meningkatkan kebiasaan membaca untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Ini arahnya ke peserta didik ini. Yang tujuannya ini tujuannya. Kemudian mampu mempertahankan prestasi yang sudah tercapai sebelumnya. Ini tujuannya. Nah, Bapak Ibu sudah paham tentang visi misi sekolah yang kita cintai ini. Coba ya, buka misi. Nah, ini saya akan memberi tugas kepada Bapak Ibu untuk mengetahui tingkat pemahamannya tentang merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan pada modul ajar. Terserah kalau tidak menarik, tidak menyenangkan, visi kita tidak akan tercapai. Oleh karena itu, saya sebagai narasumber ingin melihat sejauh mana kemampuan atau kepintaran ibu bapak dalam menyusun modul ajar. Saya minta kegiatan intinya sadar, kegiatan inti yang menyenangkan. Tapi harus kasih tahu ya, nama guru, kemudian mata pelajaran, seperti apa. Kemudian buat kegiatan inti 3 saja atau 4 atau 3 saja. Silakan kerjakan.
Ya, silakan Bu Armida, baca dengan kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya membacakan tugas yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan ini dari Ibu Ayu Amalia, Iya. kelas 6. Tolong disimak. Mata pelajaran IPA, struktur tumbuhan. Kegiatan ini yang menyenangkan dengan mengajak peserta didik belajar keluar kelas, yaitu lingkungan sekitar. Peserta didik mengamati berbagai bentuk alat, akar serabut dan akar tunggal dengan pengamatan langsung bersama kelompoknya. Peserta didik mencatat hasil pengamatan kelompoknya. Peserta didik bersama kelompoknya mempresentasikan laporan dengan metode roda berputar. Demikian pendapat yang ditulis oleh Bu Ayu. Oh ya, jangan duduk tegak dulu. Bagaimana Ibu Bapak guru yang nomor berapa yang dibaca oleh Ibu Armida tadi, karya Ibu Ayu Amalia yang menyenangkan? Keluar kelas. Oh iya, melihat buah pohon. Dan yang lain? Nah, mengamati akar. Iya, otomatis siswa-siswi kita itu menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan, sudah bisa dipastikan ilmu yang kita sampaikan akan sampai kepada peserta didik. Oleh karena itu, kita harus menyenangkan dulu. Siswa tadi mengamati akar, senang dia mengamati akar. Siswa tadi diajak keluar, senang diajak keluar. Itu harus menyenangkan. Itu punya siapa? Oh, bagus. Beri aplaus untuk Ibu Amalia. Iya, bagus. Nah, ini tidak bisa seluruhnya maju, kita acak dulu. Kalau seluruhnya mungkin sampai siang kita tidak selesai. Coba Ibu Nurlinda maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan punya Ibu nama Fitri Ariani Prionita, kelas 2 mata pelajaran PAI. Kompetensi inti 1. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Kemudian kedua, guru menjelaskan contoh-contoh zikir tentang yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 3. Guru menampilkan video pendek yang berisi mazikir. Oh iya. Ya, manfaat zikir. Kira-kira apa yang dibaca oleh Ibu Nurlinda itu ada nggak di antara 1 sampai 4 itu yang menyenangkan? Yang nomor berapa? Apa? Oh, peserta didik mengamati video seputar zikir. Nah, berarti harus ada di situ, jangan sampai kita monoton menjelaskan materi saja, akan tetapi tidak ada hal-hal yang membuat siswa-siswi kita menyenangkan. Sudah, terima kasih. Beri aplaus kepada Ibu Nurlinda dan Ibu Fitri Arianti Prionita. Selanjutnya yang ini juga belum. Coba Ibu Rahayu baca. Belum selesai. Ya, coba Rati, kau maju baca depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas dari Bapak Kepala Sekolah tadi. Ini dari Ibu Ika Silvia Yuliana, kelas 6A. Mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia atau materi tentang majas ya.
Oke, kegiatan inti yang ditulis di sini oleh Bu Ika yang pertama itu peserta didik mengamati video pembelajaran tentang majas dan jenis-jenisnya. Sedangkan kegiatan yang kedua yaitu peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab terhadap video pembelajaran yang telah kita tampilkan. Itu Pak. Oh iya, bagaimana Ibu Bapak? 1, 2 itu termasuk menyenangkan atau tidak? Ya, itu menyenangkan. Beri aplaus kepada Ibu Ika Sirviana. Bagaimana yang lain? Ada yang mau maju tanpa disebut namanya? Ada? Coba Pak Mari maju. Ya, punya Latif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suryo Konto. Oh ya, kacamata dulu. Hampir pensiun. Sama dengan kopi dua laku itu. Baiklah, rekan-rekan guru. Jadi saya menyampaikan hasil karya Pak Abdul Adega. Oke, kelas 5. Kemudian materinya tentang norma. Sedangkan kegiatan yang menyenangkan di sini guru dan peserta didik berdiskusi tentang perilaku norma yang harus dilakukan setelah berdiskusi dengan materi. Kemudian guru menanyakan video tentang bermacam-macam peristiwa dalam kehidupan sehari-hari tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Kemudian dari hasil penayangan video itu anak-anak suruh ngamati, kemudian bisa menyimpulkannya, dan kemudian guru memerintah siswa untuk menyampaikan tanggapan dari video yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, guru dan siswa kita bermain peran, mungkin peran sesuai dengan video-video itu, seolah kita adakan kegiatan drama gitu. Itu dari Pak Latif. Biasa tambah dikit-dikit karena bahasanya nggak jelas. Terima kasih. Kami dulu Pak Madi, beri aplaus dulu untuk Pak Madi. Apa yang dibaca oleh Pak Madi tadi seputaran kegiatan inti yang paling menyenangkan yang mana? Bermain peran. Apalagi? Nonton video. Nah, ini yang paling menyenangkan, bermain peran dan nonton video. Nah, kemudian untuk tidak lanjut pembelajaran ini, Bapak Ibu, saya beri tugas karena ini tadi belum begitu sempurna karena waktunya sangat sedikit. Tugas di rumah buatkan kegiatan itu yang menyenangkan untuk 1 mata pelajaran saja. Pada hari Sabtu depan sudah kegiatan kumpulkan kepada narasumber, yaitu Pak Negeri 258. Demikian paparan materi yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.